Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi nih dengan saya Yusuf di Rimawan Yusuf Property. Sebenarnya saya minta maaf nih karena kita udah lama nggak upload konten-konten properti yang mungkin sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman sahabat Rimawan Yusuf Property. Terus teman-teman, saya doakan nih yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat, diberi kelancaran rezeki, kelancaran segala urusan. Oh teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like silahkan like, dan kalau mau komen silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau bahas tentang perpajakan di dunia properti. Nanti saya akan bahas tentang hal-hal apa saja sih yang perlu disiapkan ketika kita mau jual beli properti. Salah satunya adalah tentang pajak. Jadi kalau kita setiap menjual properti berupa tanah maupun hunian atau rumah atau ruko atau segala bentuk yang berkaitan dengan properti, pasti kita akan dikenakan pajak. Jadi nanti saya akan berikan contoh di dalam map ini. Ada beberapa contoh-contoh yang perlu kita siapkan atau perlu kita bayar ketika kita mau jual atau membeli sebuah properti. Mungkin ya dari awal yang perlu kita siapkan adalah, contohnya nih, kita harus siapkan namanya PBB. Jadi setiap bidang tanah di Indonesia itu pasti dikenakan namanya PBB, surat pajak bumi dan bangunan. Di setiap daerah mungkin bentuknya beda ya. Kalau ini kebetulan di Semarang warnanya merah, mungkin di daerah lain ada yang slipnya berwarna biru, ada yang berwarna kuning gitu. Tapi tiap tahun kadang beda. Di Semarang sendiri, di kota Semarang ada slipnya kadang-kadang berwarna kuning, tiap tahun berbeda. Ini kebetulan untuk contoh yang saya bawa tuh berwarna merah. Tapi tidak berpengaruh apa-apa. Yang penting kan keterangannya jelas. Jadi kalau di PBB itu ada namanya surat pemberitahuan pajak terutang. Jadi setiap tahun pemerintah tuh mengeluarkan namanya SPPT yang saya jelaskan tadi, surat pemberitahuan pajak terutang. Itu berarti nilai yang akan harus dibayar atas kepemilikan kita atas properti itu berupa tanah maupun rumah. Jadi di surat pemberitahuan pajak terutang SPPT itu ada namanya NOP, itu nomor objek pajak. Jadi nomornya bidang yang diberikan yang dikenakan pajak itu ada namanya NOP. Ada nomornya cukup banyak, sekitar berapa ini? Mungkin 20 digit ya. Kemudian ada tahun terutangnya, kebetulan saya contoh 2020. Dan ini adalah letak objek pajak, ini jelas, komplek perumahan apa, kemudian RT RW, kelurahan, kecamatannya apa, jelas. Kemudian nama WP-nya, nah ini nama WP-nya wajib pajak, itu berarti pemiliknya atas bidang itu. Tapi terkadang PBB itu bisa jadi dia ini sudah pindah kepemilikan tapi PBB-nya belum diganti, tidak masalah sih. Jadi hanya kalau pengen ganti tinggal melapor aja ke kantor pajak untuk minta perubahan nama WP wajib pajak itu. Kadang kita beli kan nggak langsung kita ganti nih namanya. Jadi kalau sertifikat kadang udah ganti baik nama, tapi PBB-nya kadang belum, masih atas nama PT. Kalau kita belinya dari PT, kebanyakan di perumahan kadang masih atas nama PT, atau beli ke orang lain masih atas nama orang yang lama, maksudnya pemiliknya orang yang lama. Kemudian di bawahnya ada objek pajak, itu ada bumi dan bangunan. Semisal belum ada bangunannya, yang keluar hanya bumi. Misal kalau hanya berupa tanah, tegalan atau pekarangan, itu biasanya jelas ya, cukup jelas ya. Itu ada tulisan, bentar saya ginikan aja. Jadi ada tulisan bumi. Kalau sudah berdiri bangunan, maka akan dihitung pajaknya bangunan juga. Ini kebetulan contohnya di sini. Waktu itu objek pajaknya masih berupa tanah, tertulis di keterangan resmi masih bumi, belum ada bangunan. Atau saya perjelas saja, objek pajaknya masih tanah. Jadi masih tanah ini berupa tanah luas sekian, ada kelasnya. Ini ada NJOP nih. NJOP itu apa sih? NJOP itu nilai jual objek pajak. Yang tentukan siapa? Yang tentukan adalah pemerintah setempat. Jadi setiap tahun pemerintah mereview nilai tanah di lingkungan administrasi kotanya. Jadi kebetulan NJOP di tertera sini sekitar 1,7.
Di total NJOP sekian, ini menjadi acuan untuk pemerintah mengenakan tarif pajak. Dari acuan dari NJOP. Jadi NJOP berapa, dikalikan sekian, muncullah tagihan pajak. Biasanya ini keluar di bulan Maret sekitar Februari akhir sampai Maret sudah keluar SPPT ini. Jadi kalau kita ini kadang uniknya, kalau kita mau transaksi Januari, kadang ini belum tercetak, jadi kita harus minta dulu ke pemerintah lewat Bapenda, mungkin minta untuk dicetakkan terlebih dahulu, karena ini biasanya turun ke tingkat masyarakat tuh biasanya di bulan Maret April sekitar gitu. Ini bisa dibayar di kantor kelurahan biasanya atau lewat ATM, nanti muncul namanya struk pembayaran lunas, tanda pembayaran lunas biasanya ada. Kalau ini yang saya beri contoh kan SPPT-nya, surat tagihannya, simpelnya surat tagihannya kan gitu. Oke, lanjut, ini tentang PBB. Jadi kalau mau jual beli properti, pasti PBB-nya harus lunas dulu, karena itu syarat mutlak untuk bisa jual beli sebuah properti. Setelah PBB lunas dibayar, nanti kita waktu mau jual beli properti kita harus ada bayar pajak nih. Jadi bayar pajaknya ada dua. Satu dari penjual, itu dikenakan namanya PPh. Jadi PPh itu dikenakan kepada penjual. PPh bahasa simpelnya pajak penjual. Untuk dari pembeli, nanti kita dikenakan namanya BPHTB, biaya perolehan atas hak tanah dan bangunan, itu namanya BPHTB, simpelnya pajak pembeli. Jadi contohnya kalau kita ini kemarin kita sempat transaksi di 2020 di Semarang juga, ini namanya ada, ini contohnya setoran BPHTB pembeli. Jadi ini yang beli, nilainya berapa dikali sekian, nanti kadang kan NJOP itu beda dengan harga transaksi, jadi yang dipakai mungkin harga transaksinya bisa di atas NJOP, bisa di bawah. Ini kebetulan contohnya di atas NJOP, jadi NJOP nya kita 189 juta totalnya, kemudian harga transaksinya kita di angka 220 juta. Jadi yang dikenakan pajak tarifnya itu dari 220 juta, bukan NJOP nya. Kalau di BPHTB kita ada pengurangan pajak, jadi namanya ada faktor tidak kena pajak, atau bahasanya singkatnya dipersingkat NPO PTKP. Jadi nilai perolehan pajak tidak terkena pajak, itu namanya NPO PTKP. Terus kita kalau di Semarang sekitar 60 juta. Jadi 220 juta masih dikurangi nih 60 juta. Jadi keluarnya nanti sekitar 160 juta. 160 juta nanti dikali 5%, karena tarifnya pajak penjual itu 5%. Jadi sekitar 8 juta ya. Terus nih dari penjual nanti dikenakan namanya PPh. Jadi nanti ada surat setoran pajak ke PPh. Kalau bedanya, BPHTB itu sekarang diminta pemerintah daerah. Jadi nanti setornya kita ke Bapenda kalau BPHTB, ke Pemkab atau ke Pemkot. Nah kalau di PPh penjual itu setornya ke negara, ke pusat. Jadi ke Dirjen Pajak, langsung pusat, langsung negara. Kita setornya bisa lewat bank negara atau lewat manapun yang ditunjuk sebagai penerima PPh. Lewat kantor pos juga bisa, lewat bank BPD di daerah bisa, lewat bank-bank yang ditunjuk seperti ini. Contohnya di sini ada Bank Mandiri. Ini contoh surat setoran pajaknya ke pemerintah, ke pusat. Maksud saya ini dari penjual. Tarifnya 2,5% langsung tanpa ada faktor pengurang. Jadi bedanya sama pembeli itu, kalau pembeli ada faktor pengurang nih, 60 juta di Semarang, kalau di Jakarta mungkin sekitar 80 juta, beda, tiap daerah beda. Ada yang 40 juta, ada 50, kalau di Semarang 60. Kalau di Jakarta mungkin dikurangi faktornya sekitar 80 juta, kalau belum berubah. Kalau di Semarang sekitar 60. Itu kalau di PPh penjual itu tidak ada faktor pengurang. Jadi kita kalah tadi 220 juta langsung dikurangi 2,5%. Ya mungkin kurang lebih sekitar 5 jutaan ya, kurang lebih ya, sekitar 2,5%, sekitar segitu. Itu langsung disetorkan ke negara. Nanti kalau sudah disetorkan negara,
PPH dan PPHDB tadi akan dilakukan verifikasi dan validasi. Ketika sudah clear and clean, validasi dan verifikasi, maka boleh dilanjut untuk dilakukan jual beli di pejabat pembuat akta tanah atau notaris. Gitu. Jadi urutannya begitu, kita bayar pajak dulu, nanti baru bisa untuk jual beli dan balik nama. Jadi ini penting, nggak mungkin kita bisa jual beli tanpa membayar pajak, karena itu sudah menjadi aturan dari pemerintah. Gitu. Contohnya begini, jadi PBB dulu, tadi kalau kita mau jual beli harus PBB dibayar dulu, kemudian PPADB, kemudian PPS. Satu lagi ada namanya penerimaan negara bukan pajak. Jadi ada lagi, itu tergantung besaran tanah dan lokasi, besar kecilnya. Kalau di Semarang rata-rata kalau untuk kafling yang ukurannya di bawah 1000 meter atau sekitar 500 atau kurang lagi, mungkin sekitar 500.000 sampai 1 jutaan untuk penerimaan negara bukan pajaknya, tergantung zonasi dan lokasi juga. Setelah kita bahas pajak, sekalian kita bahas ini nih, bahas tentang perizinan. Perizinan itu penting karena kalau tanpa izin berarti kan kita membangun suatu lahan, berarti tidak sesuai dengan rencana tata ruang perkotaan. Untuk kita membangun sebuah properti, katakan kita sudah beli lahan kosong, terus kita mau bangun nih. Jadi sebenarnya kalau kita mau beli sebuah properti dan diniatkan untuk membangun pemukiman atau membangun hunian atau membangun rumah, harus dicek zona dulu. Dipastikan zonanya adalah zona perumahan atau zona kuning kalau di Semarang, istilahnya umumnya zona kuning. Jadi memang pertama yang harus kita cek adalah KRK. Ini keterangan rencana kota. Setiap warga atau setiap masyarakat berhak untuk meminta namanya KRK. Ini namanya keterangan rencana kota atau keterangan rencana daerah. Di Semarang namanya karena kota kan, jadi keterangan rencana kota. Jadi di Semarang itu kalau kita mau contoh di kota kita, rata-rata kota-kota besar hampir sama, perizinannya hampir sama sistemnya. Jadi keterangan rencana kota itu untuk melihat peruntukan. Di sini akan dijelaskan keterangan rencana kota, kita mengajukan dulu bidang yang mau kita ajukan untuk dibangun, kita ajukan dulu apakah sesuai dengan peruntukan di kota tersebut, bahwa itu sesuai dengan zona. Kok ternyata munculnya zona sawah atau hutan, otomatis tidak bisa untuk perumahan. Jadi memang sudah ada aturan dari pemerintah. Jadi kalau kita sampai membangun hunian di situ, berarti kita membangun tanpa sesuai dengan peruntukan, bisa dianggap tidak sesuai dengan perizinan. Jadi di situ dijelaskan bahwa ini sudah ada namanya peta keterangan rencana kota. Ini bidang yang diajukan untuk minta keterangan. Ini jelas di sini rumah tinggal, ini kan peruntukan kawasan perumahan. Ini rumah tinggal, ini jelas atas nama siapa, ini alamatnya mana. Gitu. Peruntukan maksimal 2 lantai, koefisien dasar bangunan 60%. Jadi apa sih koefisien dasar bangunan atau KDB lah? Itu 60%, berarti lahan yang dibangun di atas lahan tersebut maksimal itu 60%, tidak boleh lebih. Jadi 40% sisanya harus lahan terbuka. Seperti bisa untuk taman, untuk area-area terbuka. Jadi yang terbangun bangunan itu maksimal 60%, itu sudah menjadi aturan. Kalau lebih dari sini juga berarti kan tidak sesuai dengan peruntukan. Gitu. Ini contoh di sini 60% rumah tinggal, ini jelas semua. Setelah KRK nanti kita lanjut ke IMB. IMB apa sih? Izin mendirikan bangunan. Jadi setelah dari KRK kita mengizinkan untuk mendirikan bangunan, kemudian nanti muncul namanya IMB. Ini bentuknya seperti ini nih, ini IMB, izin mendirikan bangunan. Setelah dari KRK kita nggak langsung terbit IMB, kita ada namanya rekom teknis. Jadi setiap bangunan yang diizinkan harus dicek dulu gambar teknisnya, sudah sesuai nggak nih
dengan peruntukan tadi saya jelaskan 60-40% sudah sesuai enggak? Jangan-jangan lebih nih, kalau lebih kan berarti nggak boleh nih. Jadi 60% dari lahan itu maksimal untuk dibangun, sisanya harus ruang terbuka. Jadi kalau ini sudah sesuai dengan planning dari KRK tadi, maka muncullah rekom gambar teknis. Ini yang saya berikan contoh yang bangunan 1 lantai. Karena di bangunan 2 lantai ada tambahan lagi nih, namanya rekom struktur beton untuk 2 lantai atau 3 lantai ke atas. Jadi kalau 1 lantai sama 2 lantai jelas beda rekom teknisnya. Yang saya contohkan ini yang 1 lantai. Setelah rekom teknisnya ini keluar, kemudian nanti akan didaftarkan untuk IMB, izin mendirikan bangunan. Di dalam izin mendirikan bangunan ada namanya restribusi. Jadi kita harus bayar dulu nih. Ini biaya tarif resmi harus diberikan kepada pemerintah daerah. Nilainya sekian. Nanti ada rinciannya di dalam IMB tersebut setelah kita bayar. Setelah keluar IMB-nya ada rinciannya. Restribusi yang kita bayar untuk 1 lantai jelas berbeda dengan 2 lantai. Kebanyakan pastinya lebih mahal untuk 2 lantai dong, karena kan dia bangunannya lebih besar dan tingkat resikonya pun juga berbeda, 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Maka diperlukan dengan rekom teknis untuk struktur betonnya tadi yang saya jelaskan di sebelumnya tadi nih. Jadi setelah KRK nanti kemudian IMB nanti muncul. Kalau di KRK itu kita mintanya surat keterangan, karena KRK bukan perizinan ya. Jadi kita hanya minta surat keterangan untuk tata ruang untuk perkotaan atau daerah tersebut. Jadi mintanya kita ke dinas tata ruang. Beda dengan dinas yang akan mengeluarkan IMB, namanya DPM PTSP. Jadi dinas penanaman modal terpadu satu pintu. Kalau di kota atau daerah lain sama sih, kayaknya namanya DPM PTSP nih. Jadi kalau di Semarang itu kita ke dinas tata ruang dulu, minta KRK, minta keterangan. Kalau sudah muncul peruntukannya, misalnya kita mau bangun rumah, keperuntukannya sudah muncul tadi perumahan, jadi kita aman. Lanjut ke tahap berikutnya untuk pengajuan IMB ke dinas DPM PTSP tadi. Jadi beda nih, beda dinas, sudah beda dinas. Setelah dalam rekom teknis keluar, setelah gambar itu sudah disahkan dari dinas dari DPM PTSP itu, nanti kemudian diterbitkan IMB. Jadi kita sudah dapat IMB nih, atas nama siapa, pengajunya nggak harus sama. Jadi kalau sertifikatnya itu atas nama katakanlah orang tua kita atau atas nama saudara kita yang mengajukan IMB, kita boleh. Jadi yang penting surat itu jelas legalnya milik siapa. Oh ya, saya jelaskan dulu syaratnya untuk mengajukan IMB tadi itu kan surat tanda lunas PBB. Maka tadi penting saya jelaskan di awal, PBB harus lunas dulu. Mau jual beli, mau perizinan, PBB harus lunas dulu. Itu syarat mutlak, tidak bisa untuk dinego, untuk ditawar. Yang kedua, sertifikat sudah jelas legal milik siapapun, silahkan, yang penting dia sah secara hukum, memiliki atau menguasai lahan tersebut yang mau dibangun. Kemudian nanti ada fotokopi dari pengaju atau pemohon, fotokopi itu berapa kali, bisa 4 atau 5 kali, semuanya dikopi 4 sampai 5 kali. Kemudian membayar restribusi. Kalau sudah clear semua, kita tinggal nunggu nih IMB-nya selesai untuk diterbitkan. Rata-rata sih kalau nggak ada kendala dan berkasnya komplit sekitar 1,5 bulan sampai 2,5 bulan itu sudah clear, atau lama-lamanya 3 bulan. Karena kadang yang ngajukan IMB kan banyak nih, nggak kita tok, maka kita kadang harus bersabar, tapi pantau terus sampai di mana untuk berkas kita harus sampai mana. Mungkin bisa pantau lewat ada layanan hotline-nya kan, di setiap instansi tersebut dan ada layanan hotline, tinggal kita calling aja. Kita bisa kawal kok, kalau kita sudah dapat nomor registrasinya, kita bisa dikawal, kita bisa kawal sampai mana, itu bisa, dan semuanya terbuka. Dan teman-teman kalau sibuk, kalau nggak sempet waktunya, bisa nih lewat biro jasa atau lewat notaris juga bisa, PPAT itu juga bisa. Jadi lewat PPAT atau notaris bisa. Mereka kadang membuka jasa sampingan untuk menguruskan perizinan KRK, IMB. Ini tadi yang saya bahas tentang rumah tinggal nih. Kalau untuk komersil biasanya kita ada izin tambahan nih, namanya HO. HO itu saya lupa, itu kan HO itu singkatan dari bahasa Belanda. Intinya itu namanya izin gangguan, bahasa resmi Indonesia namanya izin, tapi terkenalnya kan HO. HO itu serapan dari bahasa Belanda, saya lupa singkatannya. Jadi kita harus ada tambahan HO. Biasanya HO itu untuk perizinan perniagaan, perdagangan, untuk ruko atau apa, atau apotek atau apa, atau pergudangan, kita menambahkan izin
HO. Kalau rumah tinggal nggak perlu nih, nggak perlu pakai, cukup IMB aja. Jadi sudah bisa secara resmi kita memiliki izin untuk membangun. Jadi kalau teman-teman nggak sempat, bisa lewat biro jasa, atau mau teman-teman pengen penasaran nih, pengen ngurus sendiri, ya silakan, karena sekarang kan juga era keterbukaan sebenarnya jelas di awal. Oke sobat-sobat dari Mawan Yusuf Property, itu tadi video dari kami tentang perizinan dan perpajakan dan perizinan ya. Jadi teman-teman yang mau jual beli nih, tentang mau jual beli tentang properti atau hal-hal yang berkaitan dengan properti, mau lahan atau rumah atau apapun, atau mau melakukan perizinan karena mau membangun atau melakukan suatu hal untuk usaha atau apa, semoga video tadi cukup bermanfaat dan membantu teman-teman untuk melangkah di hal tersebut. Oke, jangan lupa yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan bunyikan loncengnya, silahkan subscribe. Dan juga kalau mau teman-teman mau tanya nih, bisa tulis nih di kolom komentar di bawah, silahkan yang mau tanya, karena kita juga nyediain mungkin konsultasi free buat teman-teman yang mau tanya tentang konten-konten kami selama ini yang sudah terupload. Mungkin sekian dari kami, Rimawan Yusuf Property, bersama saya Yusuf. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.